Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ahmad Sugianto dan juga kru Dulur Bonsai yang ada di belakang layar. Kami berdoa untuk seluruh dulur bonsai dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, berkah selalu, dan senantiasa dalam keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulur bonsai dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan kembali berbagi pengalaman. Mudah-mudahan pengalaman yang akan kita sampaikan bermanfaat buat diri pribadi dulur bonsai dan juga pada rekan-rekan dulur bonsai dimanapun berada. Yang pada kesempatan sore hari ini kita akan berbagi pengalaman penanganan pada pohon anting putri yang sedang sakit. Kebetulan di sini kita lihat pohon anting putri yang lumayan enak, akan tetapi dia sedang sakit. Nanti akan kita bagikan tips bagaimana penanganannya pada pohon anting putri yang ada di hadapan kita ini. Untuk dulur bonsai yang belum subscribe, mohon di subscribe, dan juga kalau ilmu bermanfaat bisa dibagikan, di share kepada rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan semuanya buat jadi kebaikan kita semuanya. Dulur bonsai dimanapun berada, banyak kendala mungkin yang akan kita dapatkan saat kita memelihara bonsai. Nggak cuman anting putri, banyak pohon yang lain juga. Permasalahan yang mungkin kita hadapi dalam pengelosan atau pemeliharaan anting putri, pohon anting putri. Pada kesempatan kali ini pohon ini kurang sehat. Beberapa hari ini memang kita lihat tidak ada perkembangan, bahkan lebih cenderung kepada daunnya layu terus. Ini salah satu penyebabnya adalah pembusukan akar, dan disebabkan mungkin salah media ataupun medianya mungkin campurannya yang kurang pas, dan juga ada juga penyebabnya mungkin terlalu lembab. Tapi yang terjadi pada pohon yang ada di hadapan kita ini adalah saat ganti media mungkin telat penyiraman awal. Jadi saat penyiraman awal itu penempatan pohonnya tadinya di tempat panas, maka sangat berhati-hati sekali para rekan dulur bonsai dimanapun berada. Saat ganti media itu usahakan penempatannya itu jangan kena matahari langsung, karena itu sangat berbahaya sekali. Apalagi saat-saat sekarang ini bulan mulai dari Agustus, September, Oktober kemarin-kemarin, yang sekarang ini lagi terjadi, itu sangat panas sekali. Maka saran dari dulur bonsai buat rekan-rekan yang sedang mengganti media pohon apapun itu, jangan sampai ditempatkan di tempat yang panas. Jadi agar tidak terjadi seperti yang kita alami pada pohon anting putri yang ada di hadapan kita ini. Untuk itu antisipasinya, maka pada kesempatan kali ini bagaimana cara mengantisipasi atau penanganan pada pohon anting putri yang kasusnya seperti tadi itu. Jadi kita akan ketahui pohon itu tidak stabil, pohon itu tidak sehat dari daunnya. Mungkin bisa di zoom, Mbak, ini daunnya sangat kelihatan layu sekali. Ini menandakan bahwa pohon ini sedang tidak baik-baik saja. Maka harus ada penanganan yang intensif. Untuk itu pada kesempatan kali ini penanganannya akan kita bagikan pada rekan dulur bonsai dimanapun berada. Dulur bonsai dimanapun berada, kalau ada pohon yang mengalami permasalahan yang sudah saya sampaikan tadi, yang terjadi pada pohon anting putri yang ada di hadapan kita ini, penanganan langkah pertama adalah kita harus pruning total, ya. Kita harus pruning total semua dedaunan, dan ini dia akan sangat sulit rontok, ya. Sebenarnya ada salah satu alasan kenapa kita harus pruning, untuk mengasih kesempatan tunas baru ataupun mata tunas baru yang ada pada pohon anting putri ini, biar memberi kesempatan untuk tumbuh. Dan ini pohon ini selain layu, kita juga bisa lihat bahwa badannya atau kulitnya ini juga kelihatan tidak sehat, agak kusam. Ya, ini menandakan bahwa aliran asupan makanan sedang tidak baik-baik saja ataupun tidak sempurna.
maka terjadi kesalahan daunannya pada layu. Dan ini berarti asupan makanannya tidak sampai ke atas. Untuk itu kita harus membersihkan dedaunan yang ada di ini benar-benar sampai habis, biar nanti proses pembuatan ataupun tumbuh tunas baru, daun baru berjalan dengan lancar. Ini kalau kita biarkan, kalau pada pohon yang sehat, lama-kelamaan dia akan bisa rontok. Tapi kalau pohon yang sakitnya sudah terlalu parah, pohon itu layu dan dia tidak akan pernah rontok. Itu menandakan pohon itu benar-benar sudah tidak sehat dan perlu penanganan khusus. Kalau akan kita biarkan tidak ada penanganan, walaupun kita kasih vitamin, itu tetap saja tidak akan mengobati sakit yang ada di pohon anting putri ini. Untuk itu kita harus benar-benar bersihkan sampai bersih, dan nanti penanganan selanjutnya yaitu kita akan ganti media pohon ini. Dulur bonsai dimanapun berada, setelah kita pruning total seperti ini, kita langkah selanjutnya adalah kita akan ganti total media tanam yang ada pada pohon anting putri ini. Dan perlu kita ingatkan, untuk ganti medianya kita benar-benar memakai pasir Malang murni, karena pohon ini sedang sakit, jadi tidak ada campuran apapun yang akan kita pakai pada medianya nanti. Untuk mensterilkan kembali, untuk menstabilkan kembali, maka dia harus pakai pasir Malang, yang memang pasir Malang adalah nutrisi yang paling bagus, yang dia tanpa campuran pupuk apapun dia sudah bagus sekali. Coba akan kita lihat apakah benar di dalam ini akarnya sedang tidak baik-baik saja, yaitu mungkin ada yang busuk atau mungkin benar-benar tidak gerak. Bisa dilihat, ternyata benar. Dari sekian akar yang ada di sini, ini kebanyakan akarnya sudah busuk. Dia tidak bisa narik. Sangat lumayan enak sebenarnya. Mudah-mudahan bisa tertolong. Kita berharap praktek dulur bonsai di video sebelumnya kita pernah melakukan hal yang sama, walaupun kasusnya berbeda tapi penanganan yang sama. Mudah-mudahan nanti berhasil. Langkah selanjutnya adalah
kita menggunakan pasir malang murni. Sama sekali tidak ada campuran pupuk apapun ya. Ini benar-benar pasir malang murni untuk menstabilkan dulu. Kita sengaja nanamnya agak dalam karena memang kita berharap ada tunas-tunas akar baru yang nanti akan tumbuh di dalam pot ini. Dan tidak kalah pentingnya, ini bisa dilihat ya, tali kawat ini harus kita pakai karena jangan sampai nanti saat karantina ada hal-hal yang bisa mengganggu. Contohnya mungkin kucing ataupun tikus ataupun mungkin nanti faktor lain, kesenggol atau bagaimana. Jangan sampai gerak. Harus benar-benar padat biar semua sisi akar tadi agak lowong tengah biar kesentuh media pasir malang semuanya untuk mempermudah gerakan akar baru yang nanti akan tumbuh. Penanganan awal sudah selesai, jadi sekali lagi saya tekan pada rekan-rekan semuanya, apabila punya kasus yang sama jangan menggunakan media campuran dulu. Benar-benar murni pasir malang untuk mempermudah gerakan akar barunya sebagai langkah awal penolongan ataupun penanganan pohon anting putri yang ada di hadapan kita ini. Dulur bonsai dimanapun berada, setelah kita ganti media tadi, maka langkah selanjutnya adalah kita siram full sampai benar-benar netes. Semua sisi tersiram karena drainase kita juga bagus dan ini tanda bayar drainasenya bagus, airnya langsung tembus ke bawah. Untuk itu, karena nanti kita tidak akan siram lagi, langkah selanjutnya adalah kita akan tutup. Kita akan tutup dengan plastik ya. Oh, sebelum kita cukup, kita akan spray dulu. Itu kita pakai vitamin B1. Kebetulan kita juga ada root up, ya. Fungsinya dia adalah merangsang akar. Maka kita campur dengan vitamin B1 untuk merangsang pertumbuhan tunas-tunas. Kalau ini adalah merangsang akar, maka tadi kita akan semprot keseluruhan ini. Usahakan semua sisi badan, ranting, cabang ini kena semuanya, karena ini adalah sebagai obatnya. Karena tadi penyiraman kita tidak kasih vitamin, maka sisanya akan kita siramkan biar sampai ke akar juga.
Langkah selanjutnya adalah kita akan tutup. Tujuannya adalah agar sirkulasi air dan vitamin yang sudah kita siramkan tadi berkutat pada pohon yang ada dalam ini, dan agar untuk merangsang pertumbuhan tunas dan perakaran dari pohon ini juga. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap ikutin channel Dulur Bonsai agar kita akan tahu informasi-informasi selanjutnya. Dulur Bonsai dimanapun berada, setelah kita sunggup seperti ini, maka selanjutnya untuk perawatan setiap harinya kita buka salah satu sudut untuk kita nanti akan sprayer. Jadi ini sudah kita isi vitamin B1 ini juga sama Rotab ya. Dosisnya menyesuaikan, mungkin segini bisa satu tutup dari ini setengah tutup, mungkin ininya 2 tutup. Setelah itu kita sprayer. Contohnya seperti ini. Ke seluruh permukaan ini. Bisa dari sini sama sana atau cuma sini aja, penting bisa mencakup seluruh sudut dari pohon ini sendiri. Ini bisa kita lakukan sehari bisa 2 kali, pagi dan sore, atau menyesuaikan. Kita bisa lihat kalau memang itu sirkulasinya cepat, jadi terlalu kering, kita bisa 3 hari karena dia tidak akan kita siram lagi. Karena dan kita tidak akan buka. Kita akan buka kalau mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu yang akan datang. Jangan kemana-mana, tetap ikutin channel Dulur Bonsai. Dulur Bonsai dimanapun berada, demikian tadi informasi yang dapat kita sampaikan, pengalaman Dulur Bonsai yang dapat kita sampaikan, yaitu penanganan pada pohon anting putri yang sedang sakit, yang kasusnya tadi adalah busuk akar karena medianya mungkin kurang pas, atau penanganan yang kurang pas, atau memang di depan sudah kita ceritakan bahwa penyiraman pertama saat ganti media, penempatannya yang kurang pas. Dan ini nanti penempatannya adalah di tempat yang tidak kena sinar matahari langsung ya. Tujuannya adalah biar drainasenya tidak terlalu terbuang sia-sia. Untuk itu bagi rekan-rekan Dulur Bonsai sekali lagi yang belum subscribe, mohon subscribe. Apabila ilmu ini bermanfaat, bisa di-share kepada rekan-rekan semuanya. Dan juga kami dari kru Dulur Bonsai mengharap komentar rekan-rekan, kalau ada kritik dan saran buat kebaikan Dulur Bonsai akan kita terima. Sekali lagi saya Ahmed Sugianto dan kru Dulur Bonsai yang bertugas pada kesempatan kali ini, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.